Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azari Nisak dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Ketentuan mengenai kewajiban iuran untuk tabungan perumahan rakyat bagi para pekerja kini tengah ramai dibicarakan. Lalu seperti apa aturan dan manfaat yang didapat pekerja dengan adanya tabungan tersebut? Berikut liputannya untuk Anda. Presiden Joko Widodo resmi menetapkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020 tentang tabungan perumahan rakyat yang diteken pada 20 Mei 2024. Dana Tapera dibentuk dengan tujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perubahan. Dengan adanya dana Tapera ini akan memenuhi kebutuhan rumah layak dan terjangkau bagi peserta, serta memiliki fungsi untuk melindungi kepentingan peserta. Dalam aturan itu, besaran iuran Tapera ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah. Besaran simpanan untuk peserta pekerja ditanggung oleh para pemberi kerja sebesar 0,5% dan pekerja sebesar 2,5%. Sementara itu bagi peserta mandiri, iuran 3% ditanggung oleh diri sendiri. Iuran Tapera merupakan dana simpanan peserta, dalam hal ini pekerja, yang disetorkan secara periodik dalam jangka waktu tertentu. Nantinya apabila masa kepesertaan berakhir, dana yang disetorkan oleh peserta yakni pokok beserta hasil pengembangannya akan dikembalikan. Dalam pasal 37 PP nomor 21 tahun 2024 tertulis pemanfaatan dana tabungan perumahan rakyat merujuk pada pembiayaan perubahan bagi peserta. Pembiayaan yang dimaksud meliputi pemilikan, pembangunan, atau perbaikan rumah. Namun sebelum pemanfaatan dana ini, peserta harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu pembiayaan rumah hanya dapat dilakukan untuk rumah pertama, kemudian pembiayaan hanya akan diberikan satu kali, dan ada nilai besaran tertentu untuk tiap-tiap pembiayaan rumah. Adapun jenis-jenis rumah yang dapat dibiayai menggunakan dana tabungan perumahan rakyat yaitu rumah tunggal, rumah deret, dan rumah susun. Manfaat lain adalah pengembalian tabungan dan imbal hasil pemupukan pada saat akhir kepesertaan atau pensiun. Merujuk pasal 23, kepesertaan Tapera berakhir apabila memenuhi syarat yang meliputi telah pensiun bagi pekerja, telah mencapai usia 58 tahun bagi pekerja mandiri, peserta meninggal dunia, dan peserta tidak memenuhi lagi kriteria sebagai peserta selama 5 tahun berturut-turut. Sementara itu, pemirsa, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menyebutkan iuran Tapera bukanlah uang hilang, melainkan tabungan atau jaminan masa tua untuk pembiayaan rumah. Presiden Joko Widodo menetapkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang Tapera pada Senin 20 Mei 2024 lalu. Salah satu pasal menyebutkan pemotongan gaji pekerja termasuk karyawan swasta dan penghasilan pekerja mandiri sebesar 3% per bulan sebagai iuran peserta Tapera. Menanggapi polemik Tapera di masyarakat, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan, tabungan perumahan rakyat yang disetor tiap bulan bukanlah uang hilang, melainkan jaminan hari tua untuk pembiayaan rumah tinggal. Menurut Menteri Basuki, melalui program Tapera, masyarakat yang terdaftar bisa memanfaatkannya sebagai bantalan ekonomi agar memiliki rumah. Program Tapera sudah dibentuk sejak 5 tahun yang lalu, namun dalam pelaksanaan awalnya diperuntukkan guna membentuk kredibilitas terlebih dahulu. Kalau menurut saya yang dulu Tapera itu memang itu tabungan, bukan dipotong terus hilang. Itu tabungannya anggota. Untuk nanti dia mendapatkan tabungannya itu untuk mendapatkan bantuan untuk membangun rumahnya. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2024 tentang fasilitas perpajakan dan kepabeanan di Ibu Kota Nusantara. Aturan tersebut salah satunya memberikan fasilitas kepada pegawai swasta berupa pajak penghasilan PPH, pasal 21 ditanggung pemerintah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2024 tentang fasilitas perpajakan dan kepabeanan di Ibu Kota Nusantara. Aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 ini memberikan beragam insentif pajak hingga kepabeanan kepada para calon investor di IKN. Adapun fasilitas tersebut meliputi pajak penghasilan seperti yang dikutip Pasal 2 Ayat 2 huruf G. Selain itu, Pasal 123 Ayat 3 dan 4 menjabarkan mengenai kriteria pegawai yang berhak mendapatkan fasilitas PPh 21 pajak ditanggung pemerintah. Para pegawai itu adalah mereka yang menerima penghasilan dari pemberi kerja tertentu, bertempat tinggal di wilayah IKN dan memiliki nomor pokok wajib pajak yang terdaftar di kantor pelayanan pajak, yang mana wilayah kerjanya meliputi wilayah IKN. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu dalam konferensi pers APBN Kita edisi Mei 2024 menyatakan, sederet insentif pajak yang diberikan di Ibu Kota Nusantara tidak akan mengganggu basis penerimaan negara. Ia menilai sejumlah insentif pajak yang diberikan pemerintah bertujuan untuk menarik lebih banyak lagi penanaman modal baru dan mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara. Prinsipnya adalah kita ingin melihat penanaman modal yang baru di IKN, lalu juga menimbulkan crowd in, jadi menarik lagi investasi yang lain ke dalam IKN. Tetapi prinsip yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah pemberian insentif ini tidak akan menggerus existing basis penerimaan kita. Pemirsa, saat ini pemerintah tengah memadukan desain sistem transportasi cerdas dan kota pintar ke dalam pembangunan Nusantara sebagai ibu kota Indonesia yang baru. Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan ibu kota Nusantara diharapkan dapat menjadi pionir kota berbasis transformasi cerdas dan berkelanjutan. Sementara itu, Menteri Perhubungan menyatakan konsep transformasi cerdas di IKN akan diimplementasikan secara bertahap. Saat ini pemerintah tengah berupaya mendukung pengembangan inovasi teknologi, diantaranya melalui penetapan kebijakan standar mobil listrik, program insentif kendaraan listrik, dan program pendorong transisi lainnya. Pengembangan inovasi teknologi di sektor transportasi diyakini dapat meningkatkan efisiensi biaya, waktu, dan konektivitas, serta mampu mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi. Selain itu juga semakin mendekatkan Indonesia menuju target nol emisi karbon. Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan pemerintah juga tengah memadukan desain sistem transportasi cerdas dan kota pintar ke dalam pembangunan Nusantara sebagai ibu kota Indonesia yang baru. Ibu kota Nusantara diharapkan bisa menjadi pionir transportasi cerdas dan kota pintar sehingga bisa menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain. Ibu kota Nusantara diharapkan menjadi pionir kota berbasis transportasi cerdas dan berkelanjutan yang dapat menginspirasi pembangunan serupa di kota-kota yang lain. Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga menyatakan hal yang sama, bahwa ibu kota negara Nusantara akan menjadi pionir kota berbasis transportasi cerdas, khususnya terkait dengan kendaraan listrik. Konsep transportasi cerdas di IKN akan diimplementasikan secara bertahap. Kendaraan listrik akan digunakan sepenuhnya di IKN dan pemerintah bersama pihak swasta telah menyiapkan sejumlah fasilitas kendaraan listrik untuk digunakan masyarakat di daerah tersebut. Diharapkan melalui kolaborasi pemerintah dan swasta, maka visi IKN menjadi pionir kota berbasis transportasi cerdas di Indonesia dapat terwujud dengan cepat. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.